Maaf selaku pembawa acara dalam acara ngopi ini, mungkin suara saya agak serak-serak basah karena emang hampir ya, 1 bulan ini ya. Mungkin nggak pernah agak kurang sehat. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita senang, bahagia bertemu dengan saudara-saudara seiman ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk acara ngopi ini langsung saja, yaitu yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat tausiah atau inti yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim, dan yang kelima yaitu tanya jawab, kemudian yang keenam penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam ini. Dan langsung saja untuk acara yang pertama, marilah acara ini kita buka bersama dengan lafadz basmalah. Bismillah. Yaitu kepada saudara Sigit, waktu secukupnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa. Kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada bapak sekalian yang bisa hadir atau menghadiri acara pada malam hari ini, khususnya di dusun kami ini, yaitu di Masjid Nurul Iman. Apabila kami dalam menanggapi atau menyediakan tempat atau menanggapi Bapak Ibu sekalian kurang berkenan ataupun mungkin banyak kekurangannya, kami selaku wakil dari Masjid Nurul Iman minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kedua kalinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang kemungkinan jamaah ngopi ini berasal dari beberapa wilayah yang ada di Lampung ini. Insya Allah silaturahim ini akan senantiasa dapat kita pupuk dan kita kembangkan sebagaimana mestinya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena bapak-bapak ibu sekalian sudah sudi dan mau hadir ke masjid kita ini dalam Bapak DKM mencatat ya apa yang disampaikan oleh DKM Masjid, yang beliau sampaikan yaitu dalam usia senja ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Jadi inilah sebenarnya bukan usia senja, Pak. Sebenarnya yang belum nyampe usia senja pun sebenarnya kita itu diperintahkan untuk bersilaturahmi, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu kan dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahat. Jadi tidak menunggu usia senja. Ya kalau kita ini usianya sampai senja, ya kan? Kalau usianya tidak sampai senja udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, udah siapkah kita? Nah, maka
Kalau kita menunggu usia senja, ya wallahu alam, ya kan? Wallahu alam. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan umur yang Puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Terutama kita bisa masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Bahkan dahulu para sahabat itu kalau kita ingin lihat dalam surah Al-Imran ayat 103 itu, Allah sendiri menegaskan apa? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakumullahu minha. Kalian dahulu itu sudah di bibirnya api neraka. Bibir jurangnya api neraka para sahabat itu. Kemudian Allah selamatkan mereka para sahabat dengan Islam. Kita juga demikian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Islam itu masuk dalam relung hati kita. Tidak hanya sekedar Islam pengakuan dan identitas saja, tapi betul-betul kita bisa mengamalkan konsekuensi daripada keislaman kita itu, tuntutan daripada keislaman kita itu. Ini yang harus kita syukuri bersama. Karena hidup Pak, kalau kita tidak beribadah itu tidak ada artinya. Dan tidak ada harapan lagi setelah kita nanti meninggal dunia, kita tidak ibadah. Maka saya harapkan yang ada di sini, lazimilah acara-acara kebaikan. Saya tidak harus mengatakan ngopi. Ini kan ngopi kan salah satu kebaikan, tempat kebaikan. Silakan kalau memang ada tempat kebaikan ikutlah. Semakin banyak manfaat antum ke tempat kebaikan itu, maka tempat-tempat kebaikan itu akan memberikan manfaat minimal di saat antum meninggal itu mereka pada mendoakan antum. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati fulan bin fulan dengan rahmat yang luas. Allah ampuni seluruh dosanya dan Allah lapangkan kuburnya. Minimal begitu Pak. Apa ada sesuatu yang bisa menandingi rahmat Allah Pak? Ada tidak? Rahmat Allah bisa nggak dibeli dengan uang 2 triliun, 5 triliun, 10 triliun? Gak bisa Pak. Kalau hari ini kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Maka antum jangan sampai melihat ngopi ini hanya pindah-pindah tempat, sana sini ngabisin bensin aja, mengurangi kemersaan saya dengan istri. Jangan hitungan begitu Pak. Hitungannya adalah apa? Di saat saya berkumpul dengan orang-orang saleh, saya tahu mereka, saya paham mereka. Ketika mereka ada kesulitan, kalau toh saya tidak bisa membantu dengan finansial saya, minimal saya doakan mereka. Sehingganya apa? Mereka mengenal saya, mereka tahu saya dan sebagainya. Di saat Pak tadi masuk surga, ternyata kita nyangkut Pak. Ada sesuatu yang gak beres dalam amal soleh kita ini. Fulan sebanyak ini narik tangan antum semua coba, masya Allah. Kan begitu. Memang berat sesuatu yang monoton, apalagi setiap pekan itu, ya berat. Apalagi istrinya masih kinyis sama ibu sendiri ngomong. Setiap malam itu dikurung. Jadi ibu-ibunya kalau ada program ngopi, suami didukung Bu. Bila perlu, Mas saya tutup pintu kamar kalau nggak berangkat ngopi. Harusnya begitu. Bukan serem, harus begitu. Kenapa? Karena supaya suaminya itu dikenal, bukan dikenal dalam supaya apa masyhur atau bukan. Supaya suaminya itu punya andil, punya kontribusi, ikut beramal jama'i, kan begitu. Kita berharap kedepannya nantinya ketika memang suami ibu meninggal itu, yang takziah itu kalau bisa itu Pak,
Dari sholat di masjid nggak cukup sampai jalan-jalan itu pada memadati gitu kan. Karena apa? Suami ibu itu memang dikenal dengan kebaikannya. Orang terdorong untuk mendoakannya kan begitu kan. Nah ini sudah sendiri sosialnya nggak ada. Dimintai sumbangan infak juga nggak keluar, sudah mati bonggo lah sana gitu sendiri. Kan begitu. Meskipun kadang hilal itu tertutup asap, tapi masya Allah banding-bandingin. Yang pakai bakar kemenyan macam-macam itu sudah nggak laku. Tapi yang justru kita perlu waspada adalah dukun putih. Yang casingnya itu kelihatan ustadz, kiai, tapi prakteknya sama dengan dukun hitam. Ya kan, mereka ini menjelma gitu. Itu perlu diwaspadai karena orang taunya kiai, orang taunya ustadz, tapi amalannya sama, amalan dukun. Itu harus berhati-hati. Yang pertama adalah yastarkun. Yang kedua adalah wala yatatayyarun, yang mereka tidak percaya dengan tatoyur, kesialan. Hari ini yang kita masih meyakini ada kesialan dalam hidup kita, maka dia tercoret dalam daftar ini. Sial, mancing hari Rabu nggak dapat, itu sudah tercoret. Dengan ular langsung, waduh akan terjadi sesuatu. Itu namanya toiroh tadi. Nah, ketika dia memutuskan tidak jadi berangkat karena lagi masuk bulan Muharram, yang orang Jawa menyebutnya dengan bulan Suro. Identik bagi orang Jawa itu bulan Suro ini bulan keramat. Cobalah lihat, nggak ada yang hajatan nanti. Aman sentosa. Bapak ibunya tersenyum kalau ada bulan Suro, karena tidak ada tonjokan dan rantang. Kan begitu, nggak ada besek, kan begitu. Tapi ini melahirkan sebuah masalah besar. Kita senang-senang nggak ada besek-besek itu senang. Tapi yang menjadi permasalahan ada sesuatu yang krusial begitu, yang harus kita benahi. Kenapa mereka itu sampai tidak berani menikahkan putra putrinya di bulan Suro? Oh, bulan Suro itu bulan sial. Kalau dipaksakan menikah nanti akan terjadi sesuatu. Kata siapa? Orang Allah dan Rasulnya nggak melarang kok. Kesyirikan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang remeh ini Pak. Perkara serius, keyakinan hati kita. Gitu ya. Pak Panut, apa yang masih antum lakukan hari ini? Dari ritual-ritual orang tua kita, apa yang masih antum lakukan? Bakar kemenyan, masih? Malam Jumat? Jangan-jangan karena aku lewat dekat rumah antum bau kemenyan. Oh sampai